Halo, nama saya Miguel, saya adalah dosen dari Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman pariwisata di Indonesia. Ini lagi kita mengalami guncangan yang cukup besar ya dari virus corona, dan kita pasti lagi memikirkan bagaimana sektor itu bersama juga dengan sektor yang lain itu bisa dikembangkan kembali. Memang sektor pariwisata ini memiliki efeknya yang sangat berbeda dibandingkan dengan sektor yang lain. Fenomena karantina, baik dari Indonesia atau dari negara yang lain, di mana transportasi udara atau transportasi laut betul-betul dibatasi oleh banyak negara, itu memberikan dampak yang sangat istimewa kepada sektor ini. Dengan kata yang lain, kalau misalnya beberapa kegiatan dalam sektor manufaktur bisa adaptasi dengan menggunakan platform logistik online atau menggunakan sistem distribusi yang spesial atau adopsi sistem seperti working from home dan lain-lain, sektor pariwisata itu memang alternatifnya tidak itu banyak, dan itu itu memberikan dampak yang sangat besar kepada sektor pariwisata ini. Dan ya memang impaknya terhadap perekonomian cukup besar. Pertama, karena pertumbuhan dan kontribusi dari sektor pariwisata itu kepada perekonomian di Indonesia itu cukup besar. Jumlah efek multiplier yang dimiliki sektor ini misalnya efeknya terhadap akomodasi, tentang industri makanan dan minuman, tentang juga hospitality, tentang transportasi, dan tentang hiburan dan banyak kegiatan ekonomi yang lain, itu memberikan dampak yang cukup besar dan yang cukup signifikan. Sektor pariwisata ini juga kita tahu membawa devisa yang begitu banyak, dan dengan demikian itu adalah salah satu sektor yang akan mengalami guncangan yang cukup besar selama krisis corona ini. Oke, pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa dilakukan dengan sektor pariwisata ini? Antara lain karena sektor ini memiliki target yang sangat spesial oleh pemerintah Indonesia. Target yang pernah ditetapkan bagi sektor ini adalah untuk mencapai lebih dari 20 juta wisatawan mancanegara yang bisa datang ke Indonesia pada tahun ini. Dan kita tahu bahwa selama 3 bulan pertama ini pertumbuhannya itu sudah turun sangat drastis. Efeknya dari bulan Januari ke Februari lebih dari 20% itu drop, dan dari Januari sampai Februari sekitar 40% dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya. Dan dengan demikian impaknya itu sangat besar. Devisa juga, pemerintah sudah target bahwa pariwisata bisa memberikan kontribusi dengan sekitar 20 billion US dollar, itu dengan asumsi bahwa setiap wisatawan yang datang ke Indonesia itu bisa menghabiskan antara 1.000 sampai 1.200 US dollar per kunjungan. Dan oleh karena itu sektor ini sangat penting. Mana kita juga harus berpikir bahwa secara historis sektor ini pernah mengalami banyak guncangan. Sebelumnya pernah ada juga pandemi, dulu pernah ada SARS, pernah ada juga MERS, pernah juga ada Ebola, pernah juga ada H1N1. Dan walaupun pandemi sebelumnya itu tidak memberikan dampak yang begitu straightforward terhadap sektor pariwisata, tapi sektor ini juga pernah mengalami goncangan, misalnya pada waktu financial crisis tahun 2008 yang terasa itu, terutama tahun 2009. Pernah juga ada fenomena natural disasters, tsunami 2 kali dalam 20 tahun, 15 tahun terakhir. Pernah juga ada natural disaster yang lain, floods, pernah juga ada gempa bumi, earthquakes, dan lain-lain, dan itu semua memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor ini. Namun sektor ini juga punya karakteristik yang unik yang bisa bangkit kembali. Sebelum 1 tahun dari kejadian itu, sektor itu bisa kembali ke dalam kondisi yang hampir sebelumnya dengan sebelum terjadi fenomena atau guncangan itu. Dengan demikian ini adalah memberikan waktunya dan peluang bagi sektor pariwisata untuk memikirkan kembali bagaimana itu bisa relaunching sektor. Sektor ini juga punya beberapa program yang sangat menarik sekarang. Sejak tahun 2011 pemerintah pernah mempromosikan promotion campaign yang The Wonderful Indonesia. Anggaran belanja itu increase secara drastis, hampir 4 kali lipat ya, dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Walaupun sebagian besar itu kontribusinya atau alokasinya dana itu kepada tourism promotion, tapi ada juga begitu banyak proyek infrastructure, pelabuhan, kereta api,
pembangunan dari jalan, dan juga basic services yang pernah dikembangkan bukan saja di Bali tetapi juga di beberapa lokasi yang lain. Karena ada juga proyek untuk mengembangkan 10 New Balis, dan itu masuk dalam periode ini yang tidak diinginkan oleh siapapun sama sekali, tetapi ya kita harus hadapi dan kita harus berpikir bagaimana sektor ini bisa bangkit kembali. Dan ini juga memberikan ruang, space untuk sektor pariwisata untuk berpikir bagaimana penawaran, the value offer dari sektor pariwisata Indonesia itu bisa dipikirkan, karena memang ruangnya itu masih besar sekali. Indonesia sangat kompetitif di soal prices, harga, dilihat oleh seorang turis seperti negara yang sangat kompetitif di soal prices, adalah juga tempat yang aman. Saya berasal dari Amerika Latin dan saya bisa mengatakan bahwa Indonesia itu semacam paradise of peace, no? Dari sisi keamanan untuk seorang turis. Tapi juga ada opportunities for Indonesia untuk mengembangkan new sources of entertainment, baik di bidang natural, sebagai natural destination ada begitu banyak possibilities, no? Diversitas itu yang bisa dieksplorasi itu sangat banyak. Ada juga dari sisi soal cultural heritage, dan Indonesia juga menawarkan begitu banyak. Dan ada juga jenis dari turisme pariwisata itu yang lain yang harus dipikirkan kembali. Ini adalah seperti bangkit kembali. Kita juga tahu bahwa setelah ada krisis corona itu melewati, pasti negara yang lain juga akan bersaing untuk bisa mendapatkan jumlah pariwisata yang sangat besar. Dengan demikian itu kita harus siap antisipasi fenomena itu. Competition will take time, karena banyak orang juga akan menghadapi atau mengalami masalah finansial yang serius, dan kemungkinan itu pariwisata akan menjadi second atau third option ya dari seorang. Berarti sebelum mereka bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan, mereka pasti akan alokasi dana untuk hal yang lebih penting yang selama periode ini mereka tidak bisa alokasi. Jadi kita harus serius dalam menghadapi masalah corona ini, harus berpikir secara positif, harus eksploratif dengan beberapa kebijakan seperti free entry visa, seperti diskon, no? Seperti ada begitu banyak turis promotion policy tools, no? Yang bisa dikembangkan atau di apply di Indonesia untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan. Jadi saya ingin memberikan dukungan secara full kepada sektor pariwisata Indonesia. Saya lagi mengembangkan beberapa penelitian atau eksperimen, no? Tentang impactnya dan bagaimana beberapa policy tools dan promotion tools bisa dikembangkan untuk membantu sektor itu bisa kembali lagi ke titik sebelumnya. Semua sukses bagi semua pelaku di sektor pariwisata, restoran, hospitality, transportation, dan juga cultural places. Saya sangat yakin bahwa Indonesia adalah satu negara sangat unik di soal pariwisata, memiliki begitu banyak alternatif yang bisa ditawarkan kepada turis dari luar negeri, dan dengan demikian kalau kita kerja keras, fokus, dan kerjasama itu bisa mengembangkan some new offer, sebagaimana Indonesia bisa pergi ke luar negeri.